Record. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat subuh, dan selamat apapun waktu ketika kalian nonton Pak Eko Mahasiswa episode ke-24 ini. Dan pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas satu topik yang lagi cukup panas nih, karena ada tindakan seorang pemuda atau mas-mas biasa ya, yang sebenarnya awalnya niatnya hanya bercanda, tapi justru akhirnya jadi cuan gede gitu. Cuan gede di mana? Ya ini cuan gede ternyata di apa yang disebut sebagai non-fungible token atau NFT. Jadi pada kali ini kita bakalan bahas sebenarnya apa dan kenapa sih NFT itu. Nah, untuk membahas hal tersebut, gue ditemenin sama dua orang yang mungkin udah jagonya nih ya, kalau misalnya soal alternatif ekonomi baru sekarang-sekarang ini. Mungkin ada yang mau kenalan duluan? Mungkin ada yang mau kenalan duluan? Oke, mungkin gue dulu kali ya. Sebelumnya, halo teman-teman Pak Eko, kenalin nama gue Rehan Gumilang dari FEB UI. Sini gue ditemenin sama teman gue nih. Silakan Kel. Oke, halo guys, kenalin nama gue Kevin Rizky, gue dari FEB Universitas Pertamina. Oke, mungkin gitu aja yuk. Oke, jadi udah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Jadi mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang dikasih melalui Wangsit ya oleh Pak Eko. Jadi yang pertama, sebenarnya apa itu NFT gitu? Oke, mungkin dari gue dulu ya. Kalau gue boleh bilang ya, kalau kita berangkat dari NFT, kita berangkat dulu nggak sih dari dasarnya gitu katanya. Kan kalau dari NFT kan berarti ada fungible sama token ya. Nah, kalau aku pernah baca juga, kalau fungible itu kan sepadan ya, kayak katakanlah aset itu yang dapat ditukarkan dengan aset yang serupa dengan yang nilainya sama. Kayak contohnya nih, sederhananya kayak uang 10.000 itu tuh bisa ditukar sama aset goceng-goceng kan ya 5.000 kan, atau enggak katakanlah minuman mineral ditukar sama mineral kan, itu kan nilainya sama ya. Nah terus kalau dari token itu sendiri artinya aset digital yang punya nilai lah, yang diwakili barang, layanan atau bentuk nilai lainnya. Jadi kalau NFT itu sendiri itu kayak aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat digantikan atau ditukarkan ya. Kalau contohnya kan kalau vibes-nya NFT kayak kripto ya, katakanlah satu foto CryptoPunks itu beda sama nilai CryptoPunks lainnya. Mungkin dari aku itu dulu sih. Mungkin dari aku ada yang mau namain dulu. Oke, mungkin NFT kan gue nambahin nggak banyak sih mengenai NFT itu kan non fungible token ya, bahwa ini adalah sistem yang sistem mungkin perdagangan yang dibuat oleh blockchain gitu loh, dibuat oleh kriptografi gitu. Dan NFT ini kan barang-barangnya kan banyak ya, bisa musik, video, photos, bisa art, bisa game gitu loh. Most ya hal-hal kayak begitu gitu yang bisa diperjualbelikan. Yang kan pasarnya kemarin tuh salah satu orang yang jadi miliuner si Gozal itu kan dia taruh di NFT gitu. Nah, ini kan sistem jual belinya itu kan menggunakan teknologi blockchain ya. Jadi apa kriptografi ya. Jadi lu tuh punya suatu apa ya, suatu data informasi yang dimana datanya itu nggak bisa diduplikat gitu. Mungkin itu yang bisa mahal. Jadi kalau ketika Kelvin atau lu Kelvin mempunyai satu foto, satu NFT gitu, dan di situ yang di dalam satu foto dapat satu data informasi yang ternyata yang cuman yang lu punya tuh cuman itu doang gitu. Maksudnya itu tuh nggak bisa diduplikasi gitu loh. Jadi tingkat keasliannya tuh bisa di apa ya, bisa dipastikan lah bahwa itu tuh yang punya tuh cuman Kelvin doang di dunia ini. Mungkin itu kali yang bikin NFT itu menjadi sebuah fenomena lah di akhir tahun ini dan awal tahun ini. Mungkin itu kali. Oke, kalau gue juga boleh namain dikit ya. Nah, kalau bicara NFT tadi kan si Rago juga mention nih, kayak game, foto, video, atau musik lainnya ya. Nah, ini kan sebenarnya kayak seni nggak sih jatuhnya? Ya kan guys ya, soalnya kalau bicara tentang seni, berarti kan itu lebih subjektif ya. Jadi katakanlah nih, ada gambarnya Cyberpunk sih. Menurut gue ini harganya itu kayak 1 Ethereum, tapi menurut dia itu kayak setengah Ethereum atau enggak berapa jutanya gitulah. Nah, ini kan berarti kan subjektif ya. Jadi kalau semisal teman-teman bisa simpulkan adalah mau dalam bentuk game
foto itu tuh lebih ke subjektif, penilaian orang-orang terhadap seni itu kan berbeda-beda. Nah, uniknya di NFT ini, kalau menurut aku pribadi ya, ini tuh bisa jadi apa ya, ekosistem baru buat orang seni gitu, atau nge-developer atau lain sebagainya. Dan ini bisa jadi peluang lah buat ekonomi kan yang biasanya konvensional menjadi layanan digital. Apalagi kalau misalkan NFT nih, kalau misalkan tentang seni, biasanya kan orang gambar nih, terus post aja di online. Ya udah kan bisa aja gue bisa mengakui itu punya gue kan, karena kan dia nggak punya hak paten kan. Nah tadi benar juga kata Ragul, karena ada NFT ini, jadi kalau semisal lu beli ini, ya udah itu kepemilikannya itu udah punya lu sendiri gitu. Jadi lo nggak bisa klaim hak itu sendiri. Jadi katakanlah gue oke nih gue lagi jelajah situsnya NFT, gue jadi kayak ada gambar unik nih, oke gue jadi foto profil gue, karena gue ada promosi foto profil itu dan kayak apa ini gambarnya unik nih, gue jadi ambilnya foto profil Kelvin nih, ambil kan, jadi kan kayak demand-nya naik, kayak oke nih keren nih. Nah itu kan bikin naik nilai pasarnya naik kan. Tapi karena gue nggak punya barang itu, gue nggak bisa jual itu dong. Katakanlah Ragul yang punya, berarti Ragul yang punya pasarnya dan dia bisa dapat untung kayak apa Gozali Everyday kan gitu. Oke, maybe kalau misalnya mau gue sum up gitu ya, sebenarnya NFT ini adalah sebuah cerminan pecahan kepemilikan terhadap sesuatu hak gitu. Sesuatu hak itu misalnya kayak hak paten terhadap suatu gambar atau suatu karya seni dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dulu gitu ya, orang yang bisa dalam tanda kutip invest di lukisan itu cuma orang yang punya koceknya dalam. Nah sekarang dengan adanya NFT itu dia bisa lebih murah gitu acquisition cost terhadap suatu lukisan atau suatu karya seni misalnya. Dan juga ini nguntungin buat para seniman ya, karena mereka bisa jual karena marketnya ini lebih besar gitu ya. Jadinya mereka bisa jual dengan harga yang bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibandingkan kalau dia jual lukisannya secara konvensional gitu, atau karya seni secara konvensional. Oke, langsung ke pertanyaan kedua nih. Terus kenapa tiba-tiba hype-nya naik atau tiba-tiba kok bisa populer ini NFT ya? Oke, mungkin dari gue lagi, kalau apa ya, ini gue ambil dua konteks ya. Pertama kan kalau secara internasional ya, sebenarnya kalau baca literatur, ini tuh udah apa ya, dimulai atau nggak ada vibes-nya tuh di tahun 2017. Dulu tuh di launching gamenya CryptoKitties ya, itu kayak games yang di Android, gue lupa namanya, kayak itu bisa pelihara, terus kayak mengadopsi si kucing, terus kayak trade lah antar kucing gitu kan. Nah, tapi kalau di secara internasional, market NFT itu tuh kalau nggak salah berkembang pesat ya, atau adalah marketnya di akhir Januari tahun 2021 ya. Gue juga tadi baca juga kayak kuartal 2-nya 2021 sama kuartal 3-nya 2021 itu naik tajam. Kalau nggak salah di kuartal 2 itu kan masih 1,3 miliar ya, tapi di kuartal 3-nya ini jadi 10 gitu. 10 miliar juta dolar gitu. Nah, apa ya? Kalau nggak salah juga vibes-nya lagi muncul lagi ketika gue nggak perikat NBA, tapi katanya ada tuh namanya NBA Top apa ya? Top Shot ya, yang di launching juga sama developernya si CryptoKitties ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri, teman-teman udah pada tahu lah ya, kayak Ghazali Everyday ini. Nah, itu kalau nggak salah vibes-nya itu tuh di tanggal ya, kalau nggak salah tanggal 11 Januari itu. Yang dibilang, wah ini kayak ada nih kayak NFT Indonesia banget gitu kan. Nah, dia itu uniknya di Gozali ini, gue suka sih sama kepribadiannya, dia itu konsisten gitu. Dia selfie dari tahun 2017 sampai dengan detik ini gitu, 2022 kan. Nah, itu tuh kalau awal dia itu masih berapa ya coach ya yang dia rap ya? Kayaknya jutaan ya. Tapi kalau sekarang itu kan udah miliar ya, apalagi kalau nggak salah influencer lah ya, katakanlah yang punya Genius, Reza Arab, itu tuh pernah mention juga di Instagramnya, dia pernah beli Gozali itu sebesar 18 juta. Mungkin dari aku itu sih vibes-nya. Mungkin dari Ragul ada yang mau nanya gue? Oke. Mungkin kalau misalnya mengenai fenomena NFT ya, gue melihat ini sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia blockchain itu banyak yang bilang bahwa the non-fungible token is a new gold gitu. Mereka bilang ini adalah emas yang baru gitu. Ini adalah this is the future gitu. Mereka bilang kayak gitu gitu. Jadi kenapa gitu? Karena seperti yang tadi Rio sudah singgung bahwa setiap orang itu bisa membuat kayak semacam instalasi art mereka sendiri di OpenSea gitu loh. Dan mereka bisa perjualbelikan dengan cryptocurrency gitu. Jadi mungkin lebih yang kayak prinsip seperti itu gitu, bahwa ya semua orang bisa mencari uang dari sini gitu loh. As long as as long as
uh, foto, video, atau game, atau sertifikat lu, atau apapun tentang itu gitu, even foto selfie gitu loh. Itu tuh bisa diperjualbelikan di NFT gitu. Mungkin kesempatan hal yang kayak gitu. Dan yang kedua itu mungkin lebih yang kayak ketika lu nggak punya aset fisiknya, lu masih bisa punya aset digitalnya. Let's say orang-orang US gitu, Amerika kan mereka suka megang kartu-kartu ya, misalnya kartu karakter gitu, kartu karakter kartun kah, atau nggak kartu misalnya pemain NBA, pemain NFL, pemain apa lagi tuh, NFL, pemain MLB gitu loh. Nah itu kan ada kartu-kartunya dan itu kan biasanya diperjualbelikan kan mahal gitu loh. Nah kalau misalnya lu nggak punya kartu fisiknya, lu bisa punya aset digitalnya gitu loh. Jadi mereka tuh punya pilihan alternatif untuk menyalurkan hobi mereka gitu loh. Itu, dan ini tuh tetap, maksudnya itu tuh tidak mengurangi esensi mereka, esensi dari kartu-kartu itu sebagai bentuk investasi gitu. Karena pas dijual di OpenSea atau dijual sebagai NFT ya mahal-mahal juga gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya NFT itu kan unregulated market ya, jadi maksudnya sesuai kesepakatan gitu loh, bisa berapa aja gitu, dari harga Rp1 sampai 1.000 miliar tuh bisa gitu loh. Itu sih. Jadi the possibilities itu endless gitu. Jadi banyak banget sebenarnya, mungkin lebih ke sana gitu. Terus kalau misalnya di Indonesia, ya pastinya gue baru ngeliat fenomena NFT itu berkembang di Indonesia itu dari si Gozali sih, itu aja gitu. Bahwa sekarang itu kan kemarin itu ya biasa orang Indonesia kan kena suka latah gitu ya, ngeliat orang wah ini duit dari mana gitu. Naro foto KTP lah, naro baju koko, naruh makanan lah gitu. Yang gue bingung kan once you taruh di OpenSea, once you taruh di sana gitu sebagai bentuk NFT itu kan gak bisa dihapus ya. Berarti kalau ada orang pakai foto KTP kayak gini gitu, foto gitu, itu juga bingung gitu. Kita mau apa gitu loh, maksudnya itu bisa yang ada kena pidana gitu kan, pencemaran nama baik, penjualan data pribadi gitu, hal-hal kayak gitu. Mungkin kalau gue sih jujur belum pernah lihat ada fenomena NFT selain Gozali di Indonesia sih, atau mungkin ada, cuman gue kurang tahu gitu sih. Mungkin Oke, jadi namanya juga bisa ya. dibilang dia tiba-tiba populer ini sebenarnya gara-gara ini ya, hype-nya dari satu si Gozali itu yang bikin memuncak, tapi sebenarnya dia di launching sejak 2017 di mana this provides a disruption gitu ya terhadap bagaimana kita menjual aset-aset seperti misalnya foto atau misalnya lukisan, karya seni dan lain sebagainya. Mungkin tadi Kelvin mau Mau ngomong nambahin lagi. dong, Ri? Oke, Oke. bentar gue dulu. Kalau gue Dari juga Kelvin, lupa silakan mention. Kel. Iya, oke. Gue juga lupa mention ya. Tadi juga Ragul sebenarnya mention sih. Jadi kan NFT itu kan banyak yang bilang ini kan produk investasi ya, kayak saham, terus kayak kripto, kayak Bitcoin dan lain sebagainya. Mungkin kalau aku boleh mention nih ke teman-teman Lapik Ekonomi, kalau boleh aku bilang, gunakanlah NFT ini menggunakan uang dingin, jangan uang panas ya. Balik lagi, karena kan ini produk investasi kan. Yang ibaratnya kalau bilang investasi kan maunya dinikmati dalam jangka panjang ya. Karena kalau di NFT sendiri itu tuh nggak ada kata namanya dividen, ya kan? Itu nggak ada namanya kata dividen. Dia itu lebih main ke capital gain. Jadi katakanlah lu beli yang tadi, katakanlah lu beli foto Ghazali deh di harga katakanlah ya, asumsi 1.000 gitu ya, $1.000 gitu. Nah mungkin dalam 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan harganya si foto yang Ghazali yang lu beli ini itu 2.000 gitu. Jadi kan capital gainnya kan 2.000 kurang 1.000 dan 1.000. Jadi di situ tuh. Jadi kan itu lebih investasi ya. Tapi kan banyak yang bilang kayak gue kayaknya nggak lebih ke investasi deh. Karena kan gue lebih penikmat aja kan, penikmat seni kan yang kayak kripto itulah yang katakanlah yang CryptoPunks terus yang IBC gitu ya yang apa namanya marketnya lebih besar lah ya. Dan juga kalau nggak salah di-mention kalau Adidas itu beli apalah gitu kan. Intinya katakanlah gue beli itunya Adidas gitu kan ya. Kalau nggak salah kan juga ada disinggung juga sandbox-nya Metaverse ya. Nanti katakanlah yang NFT yang lu beli itu bisa lu dinikmati melalui sandbox-nya Metaverse itu sendiri. Mungkin itu sih tadi gue tambahin. Boleh tuh silakan gue. Oke. Mengenai NFT sebagai produk investasi, mungkin NFT itu kan menurut gua tuh nggak bisa disebut sebagai aset liquid ya gitu, karena NFT ini kadang itu beberapa produk dari NFT itu
kuat karena komunitas gitu. Karena sebenarnya in the end of the day kita melihat fenomena Gozali ini gitu, bahwa NFT yang dijual tuh nggak melulu bagus kan, nggak melulu instalasi art yang lu bikin bertahun-tahun. Apa lu foto selfie ya udah 6 tahun tuh, 5 tahun foto selfie, kelihatan kan puber, makin tua, tumbuh gini gitu. Jadi kayak, karena kadang menurut gua gitu komunitas itu berperan besar gitu. Kayak kalau misalnya kita udah beli nggak bisa dijual, kita udah susah bagus-bagus nggak bisa dijual, ya kan. Karena pada akhirnya yang penting adalah bagaimana lu bikin gitu, itu dia beli apa enggak gitu sih sebenarnya. Resiko itu di situ gitu loh. Gitu. Resiko itu di situ gitu. Bukan masalah kayak lu bikin bagus apa enggak, tapi lu harus lihat bagaimana volatilitas market, bagaimana market ini bergerak dengan arah yang sangat cepat, kira-kira maunya apa, seperti apa, gitu sih. Oke, wow, insightful sekali ya. Oke, nah sekarang mungkin kita langsung lompat nih ya ke pertanyaan yang ketiga dari Pak Eko. Jadi sebenarnya gimana sih pengaruh NFT terhadap perekonomian dan APBN secara khusus? Oke, mungkin dari gue lagi ya. Kalau misalkan ekonomi ya sebenarnya juga dimention juga dari Kementerian Keuangan sendiri pun masih dalam tahap pengkajian ya. Karena kan NFT ini kalau nggak salah booming ketika ada Gozali doang kan. Kalau nggak salah juga ini masih unregulated ya, kalau nggak salah yang NFT ini. Karena masih belum jelas kan kepemilikannya siapa kan dan instansi apa yang mengelola ini kan. Nah kalau buat ekonomi sendiri ya, dulu juga Vibes juga kan kayak si Gozali nih. Dia itu posting di Twitter terus dicolek sama ini kan Ditjen Pajak kan. Nah, kalau intinya dalam itu silakan cek apa emar pajak ini ya. Terus kalau misalkan kebingungan tolong hubungi ini. Jadi kan kalau bisa dibilang kalau terhadap langsung APBN aja ya, langsung APBN itu berarti kan lebih ke pajak ya. Kalau dibilang bisa aja pajak transaksi tapi kan masih dalam tahap pengajian ya. Tapi kalau misalkan Gozani ini langsung ke tahap pajak penghasilan. Nah, kalau buat perekonomian sendiri, kalau aku bisa lihat, tadi aku udah mention, sebenarnya aku udah mention ya, kayak industri seni itu bisa lebih berkembang lah di NFT ini. Lalu yang kedua sama industri hobi dan hiburan. Hobi hiburan kan itu bisa dibilang tadi game, musik kan. Jadi itu orang-orang bisa berekspresi lebih bebas lah di NFT ini tanpa khawatir apa namanya hak paten punya dia sendiri. Mungkin dari aku itu dulu sih. Kan dari Ragul ada pertanyaan belum? Oke, thank you Kelvin. Nah, kalau tadi kan lo Kelvin nyebut bahwa industri ini. Kalau gue mungkin lebih ke NFT secara keseluruhan ya gitu. Karena menurut gue sistem dari NFT itu dibuat secara bebas mungkin untuk supaya bahwa ya peer to peer gitu. Maksudnya dari orang ke orang gitu tanpa ada intervensi siapapun gitu. Termasuk yang namanya pemerintah gitu. Makanya kemarin gue bingung gitu ketika yang tadi Kelvin sebut gitu, kayak tiba-tiba Gozali di mention sama Kemenkeu gitu, disuruh bayar pajak. Terus gue bingung kayak terus masuknya kan ternyata kan masuknya pajak penghasilan ya gitu. Nah itu gue kurang tahu sih jujur, tapi maksud gue kan kayak NFT ini kan unregulated market ya. Kalau misalnya gitu, kalau misalnya let's say ada 1.000 di dunia, 1.000 atau 2.000 Gozali yang lain yang mungkin nggak viral tapi mereka udah bikin uang gitu, mereka udah menghasilkan uang dari NFT gitu, kayak ditagih juga nggak ya, gitu loh, maksud gue. Jadi masa parameternya tuh cuma gara-gara Gozali viral, oh iya dia punya banyak duit, oke kita tagih, gitu loh. Nah hal-hal yang kayak gini gitu, maksud gue, menurut gue harus dipertimbangkan, karena seperti apa, kita harus perlu tahu undang-undangnya seperti apa, dan kita juga harus perlu tahu bahwa pemerintah tuh interven seperti apa gitu loh. Apakah misalnya kayak nanti saham gitu, bahwa transaksi dari NFT itu ada pajaknya 1% misalnya, atau misalnya pendapatan NFT itu misalnya Kelvin udah dapat 10 juta pajaknya segini, Rio dapat 20 juta pajaknya segini, gue dapat 30 juta pajaknya segini, pajak progresif gitu. Nah ini kriteria pajaknya seperti apa gitu, karena kan untuk penerimaan APBN kan salah satunya kan dari pajak gitu, mungkin itu kali. Jadi kalau gue sih jujur belum kebayang ya kayak misalnya konsepnya seperti apa, karena menurut gue kurang tahu ya apakah ada di belahan dunia lain bahwa NFT itu ada regulasinya gitu. Tapi as far as I know gitu belum ada regulasinya gitu loh di belahan negara manapun. Jadi benar-benar berbahaya gitu. Kadang satu sisi membuat orang sangat kaya
in an instant way gitu, in a blink of an eye gitu, dar gitu, Ghazali kaya 13M. Apalagi kalau misalnya Ghazali itu NFT yang dia jual gitu, setiap dia orang yang beli NFT dia tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, dia kan dapat 10% ya dari total transaksinya. Jadi itu kemungkinan bakal muter terus gitu uangnya gitu. Nah, on the other hand itu bisa digunakan ya sebagai money laundering lah, apa gitu, ya kan, seperti zaman dulu aja gitu, bahwa orang-orang kaya, orang-orang misalnya drug dealer atau misalnya siapapun dia gitu loh, kriminal lah, mafia gitu, mereka beli alat-alat lukisan-lukisan zaman dulu harganya mahal ya untuk cuci uang gitu. Nah sekarang mungkin bisa juga pakai NFT, apalagi NFT itu kan bersifat rahasia gitu loh. Kriptografinya, encryption itu kan bersifat rahasia, jadi bisa digunakan oleh siapapun. Mungkin itu kali dari gua, Ri. Oke, jadi sebenarnya ini pengaruhnya terhadap APBN ya sebenarnya belum bisa terlalu jelas digambarkan. Kenapa? Karena NFT ini adalah salah satu bisa dibilang suatu hal baru yang sebenarnya belum fit into the regulation gitu ya. Jadi dia benar-benar masih dalam tanda kutip free market abis gitu. Nah, tapi dengan adanya penghasilan dari orang yang dapat NFT, ternyata kalau di Indonesia kasusnya ternyata itu memicu apa yang disebut sebagai viral based policy. Jadi hukum itu ditegakkan atau diperlihatkan untuk tegak ketika ada orang yang viral, wah dapat tweet banyak, langsung dikasih dalam tanda kutip tweet cinta ya dari DJP. Tapi kalau misalnya ini bisa ditangkap gitu peluangnya, mungkin bisa aja dia berdampak positif lewat penerimaan pajak itu tadi. Oke, nah mungkin terakhir nih ya, terus kalian gimana nih take-nya on NFT? Apakah kalian setuju, mendukung, atau even malah udah dijualan di NFT? Gimana? Oke, kalau dari gue pribadi sih, ya gue mendukung sih, karena kan ini digital banget lah. Tapi balik lagi, karena ini digital kan berarti kan butuh infrastruktur nggak sih? Kita balik lagi ke negara tercinta kita lah, Indonesia kan, masih ada blind spot katakanlah listrik, internet dan sebagainya. Karena balik lagi NFT ini jangan tersentralisasi aja gitu di Pulau Jawa, tapi kan bisa dinikmati di seluruh Pulau Indonesia. Itu sih. Tadi aku juga dibilang kan, dan Rakul juga NFT itu nggak aku spesifik di industri game, industri seni, industri hobi dan sebagainya. Tapi kan bisa dinikmati di seluruh industri ya, tanpa terkonsol. Itu sih dari aku. Yuk, mungkin dari Ragu ada yang mau ngomongin gue. Sorry tadi pertanyaannya apa ya, Yo? Posisi gue di NFT ya? Setuju apa enggak gitu ya? Ya. Kalau misalnya dari gue pribadi setuju ya, karena maksud gue hal-hal seperti ini kan sangat susah untuk ditahan gitu, untuk diregulasi, bahwa misalnya blokir gitu. Karena menurut gue kayak hal-hal kayak gini kalaupun diblokir ya pasti ada aja lah banyak dalam menuju Roma gitu loh. Kalaupun hal-hal kayak gini diblokir oleh misalnya pemerintah atau siapapun itu gitu. Kalau gue dari pribadi sih setuju ya, karena menurut gue ini merupakan suatu alternatif gitu, beneran menurut gue merupakan suatu alternatif. Cuman satu sisi yang tadi gue bilang gitu, di NFT maksudnya dia ini unregulated market gitu loh. Jadi benar-benar sangat berbahaya gitu. Jadi benar-benar bagaimana pasar dari NFT ini dipergunakan dari bagaimana kita yang menggunakan gitu. Jadi benar-benar berpatok kepada manusia gitu sebebas-bebasnya gitu. Apakah kita gunakan ini mau beneran buat cari uang gitu dengan menjual kreativitas kita, atau memang kita di sini cuman sebagai ya untung-untungan gitu, perjudian ataupun misalnya untuk pencucian uang gitu loh. Jadi sebenarnya menurut gua gitu ini merupakan suatu, bisa dibilang menurut gua suatu dibilang alternatif dari investasi, tapi balik lagi gitu, harus dilihat dari orangnya gitu, menurut gua gitu. Terus yang kedua mungkin mengenai environment-nya gitu loh, mengenai environment mungkin harus diperhatikan gitu, karena dampaknya dari Bitcoin or Ethereum itu tuh dampak ke lingkungannya kan cukup tinggi ya, mengenai konsumsi energi gitu loh. Nah, hal-hal ini perlu diperhatikan gitu, apakah cara untuk mining dari
cryptocurrency ini mereka punya alternatif lain nggak gitu loh. Selain dari bentuknya itu dari coal gitu, batu bara atau dari nikel atau you name it lah, apapun itu gitu. Jadi mengenai konsumsi energi dari cryptocurrency ini menurut gue itu dampak buruknya bagi lingkungan tuh banyak banget gitu. Karena ini kan mereka itu pertama konsumsi listriknya tinggi dan listriknya tuh ya dari batu bara gitu kan. Kalau misalnya mungkin ada alternatif lain gitu loh, yang gue juga mungkin kurang tahu ada atau enggak gitu. Nah ini mungkin bisa dikembangkan gitu bahwa nanti bisa dijual juga tuh gitu bahwa wah ini kita ada cryptocurrency tapi konsepnya green economy gitu loh, renewable energy gitu loh. Hal-hal kayak gitu kan nanti kan pasti bakal bisa dijual lagi gitu loh. Jadi transaksi NFT ini kan ketika lu punya encryption rahasia gitu, encryption itu di dalam kriptografi itu kan bikin kerja lagi gitu loh di Ethereum-nya gitu. Dan ketika kerja lagi di Ethereum-nya pasti mereka konsumsi lagi gitu loh untuk crack the algorithm ya kan gitu loh. Jadi hal kayak gitu tuh menurut gue perlu diperhatikan dari segi lingkungan sama dari segi pasarnya. Mungkin concern gue sampai saat ini cuma 2 itu doang sih, Ri. Oke, jadi sebenarnya berdua ini sama-sama setuju lah ya dengan adanya eksistensi NFT ini. Tapi ada faktor pasarnya dan juga faktor lingkungan yang harus diperhatikan. Karena ini transaksinya pakai cryptocurrency dan cryptocurrency itu punya dampak yang melambungkan konsumsi energi. Dan kalau di Indonesia khususnya juga coal itu masih dominan gitu ya sebagai bahan bakar untuk mengenerate energi listrik gitu. Nah mungkin omongan soal coal tadi atau soal batu bara tadi mengakhiri Pak Eko Mahasiswa episode ke-24 kali ini. Jadi terima kasih banget udah selalu setia nonton Pak Eko Mahasiswa dan jangan lupa untuk like video ini, share video ini dan juga subscribe ke channel Lapak Ekonomi yang selalu cetar membahana ya. So, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Dadah. Bye.